selamat pagi teman-teman. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil dari diskusi kami mengenai objek dan subjek PPN. Nah, materi pertama yang akan kami bahas mengenai penyerahan BKP dan JKP. Yang kedua, impor BKP. Yang ketiga, pemanfaatan JKP dan BKP. Yang keempat, ekspor BKP. Yang kelima, non-objek. Dan yang keenam, pengusaha dan PKP. Yang ketujuh, pengusaha kecil. Yang kedelapan, kewajiban PKP. Dan yang terakhir, hubungan istimewa. Nah, teman-teman, sebelum kita lanjutkan pada materi kita harus terlebih dahulu mengetahui apa sih itu JKP dan BKP. Nah, untuk itu saya akan menjelaskan tentang pengertian BKP dan JKP itu sendiri. Nah, BKP adalah barang kena pajak atau yang sering disingkat BKP, dapat diartikan sebagai suatu barang berwujud yang acuannya terdapat pada sifatnya. BKP ini didefinisikan sebagai barang bergerak atau tidak bergerak berdasarkan Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai atau Undang-Undang PPN. Nah, untuk jasa kena pajak atau yang sering disingkat dengan JKP merupakan jasa yang dikenakan atas PPN. Dalam hal ini, jasa kena pajak tersebut mencakup seluruh jasa yang telah ditetapkan atau ditujukan berdasarkan pada Undang-Undang PPN yang berlaku. Oke, untuk materi pertama ialah penyerahan BKP dan JKP. Penyerahan BKP di dalam daerah pabean oleh PKP yang telah dikukuhkan. Yang pertama adalah penyerahan hak atas suatu perjanjian. Yang kedua, perjanjian sewa beli atau leasing. Yang ketiga, kepada pedagang perantara atau melalui juru lelang. Yang keempat, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Yang kelima, persediaan BKP dan aktiva saat pembubaran. Yang keenam, dari pusat ke cabang atau sebaliknya dan antar cabang. Yang terakhir, dalam rangka pembiayaan secara syariah oleh penjual ke pembeli. Nah, untuk penyerahan JKP di dalam daerah pabean oleh PKP yang telah dikukuhkan, yang pertama, pemakaian sendiri atau pemberian cuma-cuma. Yang kedua atau yang terakhir, yang dimanfaatkan di dalam atau di luar daerah pabean. Impor BKP. Impor barang kena pajak adalah kegiatan memasukkan barang berwujud yang dikenakan pajak pertambahan nilai dari luar daerah pabean ke dalam daerah pabean. Selain PPN, beberapa BKP yang tergolong mewah juga dikenakan pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Terdapat beberapa BKP tertentu yang dibebaskan dari pungutan bea masuk, PPN dan PPNBM. Peraturan mengenai tarif pajak impor BKP dapat berubah-ubah, sehingga penting untuk selalu merujuk pada peraturan terbaru dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Untuk BKP tertentu, mungkin ada peraturan khusus yang mengatur tarifnya. Pemanfaatan BKP dan JKP. Pemanfaatan BKP tidak berwujud tersebut dimiliki oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean. Yang kedua, kegiatan pemanfaatan BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean. Yang ketiga, BKP tidak berwujud yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Pemanfaatan JKP. Yang pertama, JKP tersebut diserahkan oleh orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah. Yang kedua, pemberian JKP dapat dilakukan di dalam dan atau di luar daerah pabean sepanjang kegiatan pemberian JKP tersebut tidak menyebabkan orang pribadi atau badan yang bertempat tinggal atau berkedudukan di luar daerah pabean menjadi subjek pajak dalam negeri. Yang ketiga, kegiatan pemanfaatan JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dilakukan di dalam daerah pabean. Yang keempat, JKP yang berasal dari luar daerah pabean tersebut dimanfaatkan oleh siapapun di dalam daerah pabean. Ekspor BKP. Ekspor BKP bebas PPN antara tarif PPN ekspor barang kena pajak adalah 0% dari dasar pengenaan pajak.
Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan UUHP sebagai perubahan beberapa peraturan perpajakan sebelumnya, salah satu tentang pajak pertambahan nilai dengan mengubah dan mengurangi beberapa pasal dengan tidak mengganti Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009. Seperti yang diketahui, barang kena pajak terbagi menjadi dua, yaitu barang kena pajak berwujud dan barang kena pajak tidak berwujud. Barang kena pajak berwujud adalah barang yang secara harfiah berwujud dan dikenai PPN sesuai dengan UU PN. Sedangkan barang tidak berwujud adalah barang yang sesuai dengan ketentuan perundangan perpajakan dikenakan pajak. Semua transaksi barang kena pajak tidak berwujud ini harus dibuat faktur pajaknya. Jadi, pengusaha kena pajak harus membuat faktur pajak saat melakukan penyerahan barang kena pajak tidak berwujud ini meski pembeli bukan kategori PKP. Selanjutnya, non-objek, non-BKP. Yang pertama, barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua, barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan. Yang ketiga, makanan dan minuman. Yang keempat, uang emas batangan dan surat berharga. Non-JKP, yang pertama, jasa pelayanan kesehatan medis. Yang kedua, jasa pelayanan sosial. Yang ketiga, jasa pengiriman surat dengan perangko. Keempat, jasa keuangan. Kelima, jasa asuransi. Keenam, jasa keagamaan. Ketujuh, jasa pendidikan. Kedelapan, seluruh jenis jasa kesenian dan hiburan. Ke-9, seluruh jenis jasa penyiaran. Ke-10, jasa tenaga kerja. Ke-11, jasa perhotelan. Ke-12, jasa-jasa yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah. Ke-13, jasa penyediaan tempat parkir. Dan ke-14, jasa telepon umum dengan menggunakan uang logam. Baik, selanjutnya, perusahaan dan PKP. Perusahaan adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya menghasilkan barang, mengimpor barang, mengekspor barang, melakukan usaha perdagangan, memanfaatkan barang tidak berwujud dari luar daerah pabean, melakukan usaha jasa termasuk mengekspor jasa atau memanfaatkan jasa dari luar daerah pabean. Perusahaan kena pajak yang selanjutnya disebut dengan PKP adalah perusahaan yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984 dan perubahannya. Sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197 Tahun 2013, bagi yang omsetnya masih di bawah 4,8 miliar setahun tidak diwajibkan menjadi PKP, namun tetap dapat mengajukan diri sebagai PKP. Materi ke-8, kewajiban PKP melakukan pemungutan PPN dan PPNBM yang terutang, menyetorkan PPN yang masih harus dibayar ketika pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan, PPN dan PPNBM yang masih terutang. Materi ke-9, hubungan istimewa dalam hal harga jual atau penggantian dipengaruhi oleh hubungan istimewa. Maka harga jual penggantian dihitung atas dasar harga pasar wajar pada saat penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak itu dilakukan hubungan istimewa. Dianggap ada apabila 1. Pengusaha mempunyai penyertaan langsung atau tidak langsung sebesar 25% atau lebih pada pengusaha lain, atau hubungan antara pengusaha dengan penyertaan 25% atau lebih pada dua pengusaha, atau lebih demikian pula hubungan antara dua pengusaha atau lebih yang disebut terakhir. Kedua, pengusaha menguasai pengusaha lainnya, atau pengusaha berada di bawah pengusahaan yang sama baik langsung maupun tidak langsung. Ketiga, terdapat hubungan keluarga
baik sedarah maupun semanda, dalam garis keturunan lurus 1 derajat dan atau ke samping 1 derajat. Teman-teman, sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, nanti akan kami buka sesi forum diskusi untuk kita di dalam grup kelas. Nah, nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang akan kami tampung dan akan kami jawab. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih.